Nah, kali ini kita mau ngobrol dari wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Sorong. Kita mau Wow. ngobrol sama ada Mas Paulus Pulo ya. Selamat pagi Mas Paulus. Halo. Selamat pagi Bang, sama Mbak. Selamat pagi. Oh, ternyata barengan ya, ada Mas Paulus juga, ada Mas Yurgo juga di sana. Selamat pagi Mas Yurgo. Halo Mas Yurgo. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Selamat pagi. Oke, ini dua-duanya akan langsung menginformasikan berbarengan ya. Tapi mungkin kita mau ngobrol dulu aja sama Mas Paulus ya. Mas, berarti ini sekarang di Sorong ya. Seperti apa kondisinya? Karena kan seperti kita tahu kalau untuk di wilayah timur ini udah duluan ya dibanding sekarang kita yang mungkin ada di daerah barat gitu Mas. Apakah sudah ramai berdatangan? Baik Mbak Indri, di belakang saya tampak masyarakat sedang datang untuk memberikan hak suaranya dan TPS sudah dibuka dari jam 7 pagi. Sampai hari ini masyarakat sudah berdatangan dan sudah memberikan hak suaranya dan yang belum lagi mengantri. Karena di belakang saya ini lagi dibacakan nama sesuai dengan DPT di TPS itu. Demikian Mbak Indri. Mohon izin sebelumnya buat Titikers semuanya. Jadi memang ini Sorong ini di Papua, tapi kita di dalam naungan lah ya dari Detik Sosial gitu ya. Jadi di sana kenapa ada Mas Paulus Pulo. Mas Paulus, kita pengen tanya juga nih, karena kan kalau misalnya bicara tentang Sorong ya, pastinya tidak mudah untuk melakukan pelogistikan pengantaran dari surat suara sampai dengan TPS-nya sendiri ke Sorong sana. Seperti apa prosesnya pengirimannya? Apakah semuanya lancar dan sampai dengan tepat waktu di sana? Baik Pak, untuk pengiriman logistik sendiri, pihak KPU sudah mendistribusikannya sejak hari Minggu kemarin, H-2, dan memang ada kendala pada saat pendistribusian logistik, diantaranya akses jalan ya, infrastruktur dasar di sini yang menjadi masalah. Karena di pinggiran-pinggiran kota itu masih kondisi jalannya itu masih rusak, sehingga itu salah satu menghambat proses pendistribusian logistik di sana. Tapi hari ini di KPU sudah memastikan bahwa pada hari ini semua TPS yang ada akan dibuka untuk memberikan keluasan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Demikian Pak. Baik, untuk saat ini sendiri Mas Paulus sedang berada di TPS mana? Boleh diinformasikan Mas Paulus? Saya sekarang ada di TPS 02 Keyen, tepatnya di depan Rumah Sakit Sekolah Keyen. Di Ibu Kota Distrik, Peminabuan. Oke, baiklah. Mungkin kita sekarang beralih dulu ke Mas Yurgo ya. Mas Yurgo juga berhubung sudah standby. Mas Yurgo, boleh diinformasikan dulu kondisinya seperti apa ini di sana? Karena kan kita juga tahu ya bahwa baru saja terjadi bencana. Begitu kondisinya, boleh diceritakan silakan Mas Yurgo. Baik Detikers, selamat pagi. Memang saya sekarang berada di lokasi Desa Lowoingu dengan jumlah pemilih 1.112 pemilih. Tetapi di desa ini memang ada beberapa desa yang terdampak bencana alam. Mereka menetap di desa sini, termasuk salah satunya sekarang saya berada di belakang saya ini ada Desa Lowoingu. Desa Hewa dengan jumlah pemilih 584. Dan memang situasi saat ini ada sebagian warga sudah berdatangan di lokasi dan sebagiannya masih berada di daerah lokasi erupsi dan sebentar akan dimobilisasi oleh tim yang sudah digerakkan oleh Pemda untuk mobilisasi dari warga-warga yang terdampak untuk datang ke lokasi tersebut. Oke. Sejauh ini nih Mas Yurgo, dari sekian banyak kan kemarin juga sudah disampaikan ya bahwa kan ada 22 TPS yang kemudian dibuka begitu ya untuk para pengungsi. Dari pengamatan dari Mas Yurgo sendiri, dari pelogistikan dan lain sebagainya dari semalam, apakah juga sampai dengan hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik Mas Yurgo? Memang dari kemarin hingga saat ini memang distribusi logistik sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Hanya memang ada beberapa kendala yang teknis seperti pendistribusian karena memang lewat laut, mungkin ombak juga, tetapi semuanya bisa teratasi dengan baik. Untuk surat undangan seperti apa? Apakah bisa sampai ke tangan orang-orang di sana dengan baik? Ini yang menjadi kendala utama, ada beberapa formulir yang diberikan atau undangan kepada para pemilih, sebagiannya tidak tersalurkan ke para pemilih karena memang KPS sulit sekali mencari para pengungsi yang berada di daerah kebun atau ada di tempat-tempat pengungsian mandiri.
Demikian Mas. Oke. Nah kemudian juga nih Mas, kalau misalnya boleh tahu gitu, apakah mungkin prediksi dari pencoblos yang ada di area tersebut gitu karena adanya bencana juga, apakah ini mungkin akan berkurang atau justru karena akan bertambah nih karena semuanya kan sudah berada di tempat pengungsian, jadi semuanya akan dimobilisasi bersama-sama begitu Mas? Memang KPU Flores Timur sejak kemarin mewanti-wanti atau was-was terhadap 5.000-an pemilih yang berada di luar jalur Kabupaten Flores Timur. Hari ini memang dari Pemda Flores Timur akan menggerakkan beberapa mobil untuk memobilisasi mereka dari Kabupaten Sika atau dari pengungsi mandiri untuk tiba ke sini di TPS-TPS lokasi yang memang mereka akan turut serta menyuarakan hak pilihnya. Baik, ini tentunya tidak mudah begitu ya, kan banyak tantangan sekali di Lewotobi sana. Tapi dengan adanya TPS yang dibagi begitu ya menjadi 22 TPS dan tersebar di daerah Lewotobi sana. Apakah kemudian ada kendala juga nih dari warga-warga untuk menemukan TPS yang tersedia? Karena tentunya pasti tidak akan selancar daerah-daerah lainnya ibaratnya seperti itu Mas Yorgo. Memang benar, Mas, karena memang ada beberapa warga yang mengeluh seperti desa Kletenlo, Hokinjaya, dan juga beberapa desa di lereng gunung ini belum mendapatkan formulir C, sehingga mereka kesulitan untuk mencari lokasi tempat mereka untuk mencoblos. Tetapi memang sudah diarahkan semalam untuk menggunakan KTP bisa mencoblos di lokasi yang akan mereka tentukan nanti. Oke, Mas, untuk antusiasme warga sendiri seperti apa nih di tengah kondisi seadanya seperti sekarang begitu ya? Apakah antusiasmenya tetap tinggi gitu meskipun mungkin tidak mendapat undangan tapi mereka mungkin secara sukarela datang sendiri dan membawa kartu identitas mencoba untuk mencoblos nih apakah bisa apa enggak? Seperti apa kondisi-kondisi warga yang seperti itu, Mas? Warga di daerah sini memang tampak antusias untuk mencoblos pilihan mereka, hak pilih mereka. Mereka ingin sekali agar menghasilkan pemimpin yang baik dari hasil pilkada tahun ini. Dan beberapa di antara mereka memang usia sudah paruh baya sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, duduk juga tidak bisa dengan baik, maka mereka diarahkan lebih dahulu untuk mencoblos. Dan anak-anak muda memang terakhir. Demikian. Secara aturan Mas Yorgo bahwa untuk orang-orang yang tidak membawa undangan atau formulir C begitu ya, maka mereka diwajibkan membawa data diri seperti KTP dan mereka hanya bisa melakukan pencoblosan ketika memang masih ada sisa surat suara pada masa akhir sebelum pencoblosan itu ditutup. Apakah ini juga berlaku di Lewotobi sana, Mas? Memang ini juga berlaku untuk warga yang terdampak erupsi di lereng Gunung Lewotobi. Oke, ya ini juga sangat positif begitu ya untuk menghindari adanya kecurangan yang terjadi. Takutnya kan orang-orang bawa KTP kemudian nyoblosnya lebih dari sekali, ibaratnya seperti itu Mas Yorgo. Baik. Terima kasih Mas Yorgo. Mungkin kita beralih lagi juga ya ke Mas Paulus. Mas, seperti apa nih antusiasme warga di sana nih Mas? Karena terlihat sekali ini antriannya juga sudah lumayan menumpuk begitu ya. Apakah mungkin ini juga ada perbandingan dengan pemilihan sebelumnya? Apakah mungkin anak-anak mudanya juga sekarang jauh lebih banyak atau seperti apa nih Mas Paulus? Ya, Mbak Indra, kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, memang kalau hari ini antusiasme masyarakatnya cukup tinggi. Apalagi kaum muda, mereka mempunyai keinginan untuk bagaimana adanya perubahan di Sorong Selatan khususnya dan bisa memperhatikan akses infrastruktur dasar yang sampai hari ini belum dinikmati dengan baik oleh masyarakat. Begitupun para anak-anak muda, mereka berharap bahwa dengan lahirnya pemimpin baru di Sorong Selatan, mereka adalah peluang untuk mereka bisa bekerja lah, karena di sini memang tingkat penganggurannya cukup tinggi. Jadi mereka berharap bahwa dengan adanya pemimpin baru ini mereka bisa membuka lapangan kerja untuk para generasi muda. Demikian, Hendrik. Mas Paulus, seperti apa persentase pemilih muda yang berada di Sorong sana? Apakah cukup banyak pemilih mudanya, Mas? Persentase pemilih pemula untuk genset di Sorong Selatan itu mencapai 30%. Yang sebelumnya itu ada 25%, tapi hari ini dia sudah mengalami kenaikan menjadi 30%. Demikian, Bang. Jadi ini untuk orang-orang yang berulang tahun mungkin setelah pemilu kemarin gitu ya, tiba-tiba berulang tahun bulan Mei, bulan Juni, mereka sekarang sudah bisa melakukan pencoblosan untuk pertama kalinya. Jadi silakan digunakan kesempatannya sebaik-baiknya ya. Oke. Baik.
Terima kasih Mas Paulus ya. Dan kita juga nanti akan menunggu lagi laporan-laporan lainnya. Jadi untuk kali ini terima kasih banyak. Ini Mas sudah melaporkan dari Indonesia bagian timur ya, begitu. Dan kita akan berjumpa lagi nanti kalau misalnya ada informasi tambahan. Dan selamat bertugas kembali Mas. Jangan lupa nyoblos juga ya. Iya, sekali lagi terima kasih pada Mas Paulus Pulo, reporter Detik Sosial, dan juga terima kasih pada Mas Yorgo Purap selaku reporter Detik Bali ya. Betul sekali.